Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma iftah lana futuhal arifin, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati kita, badan kita untuk bisa melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi kita sudah menunaikan salat secara berjamaah. Kemudian yang kedua kita berniat untuk mengambil pelajaran, mengambil ilmu dari apa-apa yang insya Allah kami akan sampaikan. Tema yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, subuh yang berkah ini adalah masih terkait tentang tadabbur ayat ya ayyuhalladzina amanu, dan masih bersambung dengan tema sebelumnya, yaitu tema sebelumnya tentang infak, akan tetapi pada titik tekan yang berbeda. Kalau pada ayat sebelumnya kan kita bahas tentang jangan sampai sedekah kita kemudian menjadi terhapus pahalanya gara-gara kita mengungkit-ungkit, ya, al-mannu wal adza, itu pada tema sebelumnya, yaitu jangan sampai sedekah yang sudah kita berikan, nafkah yang kita kasih kepada anak dan istri kita gitu, kemudian karena gara-gara ya kelakuan orang yang kita beri nafkah atau kita beri sedekah mengecewakan hati kita, kemudian kita ungkit-ungkit. Nah, ikhlas kita ngasih ikhlas. Jadi ini beda ya antara keikhlasan dengan mengungkit-ungkit. Cuman dalam Al-Quran kemudian jadi disamakan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Kata Al-Quran begitu, orang yang mengungkit-ungkit sedekah yang udah dikasih itu sama seperti orang yang berbuat sesuatu atau bersedekah dengan riya. Ya, itu sama. Dalam artian sebenarnya dari awal kan diikhlas itu kan karena Allah, bersedekah, berinfak kepada anak dan istri kita rela ikhlas gitu kan. Nah, cuman gara-gara kelakuan orang yang kita kasih sedekah itu kemudian mengecewakan hati kita ungkit-ungkit, ya kan. Bapak kan dulu nyekolahin kamu, gini, biayanya begini, kamu kok malas gitu. Jadi dikit-dikit. Itu sama seperti riya katanya, kata Al-Quran. Sama seperti kita berinfak ngarep respon dari anak kita. Ya Allah alam bisawab, tapi dalam Al-Quran itu seperti itu tidak sama, ya. Seperti tidak sama. Makanya kalau kata ahli tafsir, orang yang bersedekah tapi menyebut-nyebut itu posisinya sebenarnya nggak sama persis dengan orang yang riya. Kalau orang riya sejak awal niatnya memang mendapatkan pujian dari orang lain atau mendapatkan respon baik dari orang yang dikasih gitu. Sementara orang yang menyebut-nyebut ini dari awal dia sebenarnya niatnya ikhlas gitu, cuman gara-gara sesuatu dia kemudian menyebut-nyebut.
Itu titik tekan yang kemarin yang pertama. Kemudian yang sekarang kita bahas titik tekan yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, temanya masih sama tentang infak ya. Akan tetapi di sini titik tekannya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah, salurkanlah. Ya, infak artinya apa? Menyalurkan. Jadi kalau kita bayangin saluran, ya ada lubang ya yang masuk, kemudian ada lubang yang keluar, gitu. Jadi infak itu menyalurkan. Makanya infak dengan munafik itu satu akar kata, itu sama-sama nafaqoh, ya. Sama-sama dari nun fa qaf, ya. Ada satu hewan, nanti kalau bisa cari di Google itu, ya, nafakun itu mirip kayak tikus, tapi tikus gurun, ya. Dan dia itu punya dua lubang, ya. Dia masuk ke sini, tapi yang sini ditutup sama dia keluarnya dari sini. Ya, jadi punya dua lubang dia. Orang munafik kan kayak gitu, ya, punya dua muka, ya. Dia bisa keluar dari sini, bisa keluar dari sini, punya dua muka. Nah, itu. Jadi anfiqu, salurkan. Jadi ada dua lubang masuk, lubang keluar. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Nah, di sini lebih titik tekannya bicaranya kepada sumber infaknya. Ya, sumber infaknya. Kalau yang sebelumnya kan motivasi berinfaknya. Itu motivasinya harus karena Allah, ya. Jangan ria, kemudian jangan menyebut-nyebut. Nah, itu lebih kepada motivasinya. Kalau di sini bicaranya kepada sumbernya. Anfiqu min thayyibati, berinfaklah dari yang baik-baik. Ma kasabtum, dari apa yang kamu peroleh. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kamu keluarkan dari bumi ini. Ya, apa yang kita keluarkan dari bumi? Maksudnya adalah kita menanam sesuatu, ya, misalkan apa, padi atau singkong, ya, atau pepaya dan sebagainya, itu kan keluar dari bumi itu. Nah, hasil tanamnya itu infakkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untuk kalian dari bumi ini. Ya. Wala tayammamul khabitha minhu, wala tayammamul khabitha, dan jangan kamu tayammamu. Apa tayammamu? Ada yang tahu arti tayammamu? Apa arti tayammamu? Tayamum, ya kan? Dalam Al-Quran ayat tayamum itu wa tayammamu sa'idan thayyibah, ya. Dan bertayamumlah dengan tanah yang bersih, ya. Di sini tayamum lah, kok apa hubungannya infak dengan tayamum, ya? Wala tayammamu al-khabitha, dan janganlah kamu bertayamum dengan yang buruk. Nah, itu apa tuh? Pusing deh kita. Kalau nggak ngelihat terjemahan, cuma ngelihat ayat, nanti bingung kita. Ya, di sini butuh terjemahan, ya, butuh makna. Nah, ini tayamum secara bahasa, bukan tayamum secara istilah. Kalau tayamum secara istilah kan kita tahu, tayamum secara istilah adalah membasuh muka dan tangan dengan debu atau dengan tanah yang bersih. Itu pengertian tayamum secara istilah. Mengusap muka dan tangan dengan debu atau tanah yang bersih, itu pengertian tayamum secara istilah. Tapi di sini tayamum secara bahasa. Nah, tapi kita karena sudah terbiasa menggunakan kata tayamum secara istilah, sampai kita nggak tahu tayamum itu arti sebenarnya apa sih. Nah, nanti kan kita bahas, ya. Saya bawa ini kamus, ya. Kita buka kamusnya, ya, supaya kita tahu arti tayamum sebenarnya secara bahasa itu apa. Buka kamus, ya. Kalau cari tayamum di kamus, carinya dari apa? Huruf apa? Huruf pertamanya.
Tak atau apa? Tayamum. Nah, carinya bukan dari tak, tapi dari ya. Carinya bukan dari tak, tapi dari ya. Karena tak itu huruf tambahan yang pertama itu. Ya. Sama seperti takabaro, takabur. Ya. Itu nyarinya bukan dari tak, tapi dari kaf. Ya. Takabur artinya merasa besar. Nyarinya dari kaf itu. Kaburo. Nyarinya dari kaf. Begitu juga tayamum. Ya. Nyarinya jangan dari tak, tapi dari ya. Ya. Coba kita cari ya. Ya mim mim. Ya mim mim. Tayamum. Asal katanya dari 3 huruf ya, mim dan mim. Yammamahu artinya qosodahu. Nah, ternyata arti yammama ya, yumammimu itu artinya adalah qosodahu, bermaksud, berniat. Jadi arti tayamum di sini yang pertama adalah berniat. Wa tayammamu taqassodahu, dan tayamum artinya bermaksud atau bertujuan atau memilih atau menyengaja. Ya. Makanya kalau kita buka kamus yang lain, ta'ammada, bersengaja. Berarti tayamum, fatayammamu sa'idan thayyiba, dan bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Itu maksudnya adalah memilih. Bertayamumlah dengan memilih tanah yang bersih. Ya. Wa tayammamu taqassodahu wa tayammama as-sa'ida lis-salati. Ya. Dan bertayamum dengan tanah yang bersih untuk sholat. Ya. Wa tayammama as-sa'ida lis-salati. Wa asluhu at-ta'ammudu, asalnya dari kata at-ta'ammudu wa tawakhi. Ya. Asal kata tayamum adalah dari kata menyengaja, at-ta'ammud. Ya. Min qaulihim tayammamahu wa ta'ammamahu, dari asal kata perkataan mereka tayammamahu wa ta'ammamahu, mengedepankan. Ya. Qala Ibnu Sikit, berkata Ibnu Sikit, qauluhu ta'ala fatayammamu sa'idan thayyiba, artinya adalah iqsidu li sa'idin thayyibin. Arti dari firman Allah bertayamumlah dengan tanah yang bersih, maksudnya adalah iqsidu, pilihlah, ya, sengaja memilih tanah yang bersih, ya. Summa kathura isti'maluhum li hadhil kalimah, kemudian banyak penggunaan kalimat ini tayamum, ya. Hatta sara at-tayammum, sampai kemudian tayamum pengertiannya menjadi berubah, menjadi pengertian istilah, yaitu mashal wajhi wal yadaini bit turab, ya. Sampai pengertian menjadi tayamum menjadi mengusap muka dan kedua tangan dengan tanah, ya. Karena banyaknya penggunaan kata tayamum. Ya. Jadi asal katanya apa tayamum tadi? Sengaja atau bermaksud, itu asal katanya tayamum. Wa yammamal maridu fatayammama lis-sholati, ya. Dan tayamum untuk orang yang sakit artinya adalah mentayamumkan dia untuk sholat. Jamaah rahimakumullah, itu asal kata tayamum, ya, yaitu bersengaja, berniat atau mengedepankan, ya, ta'ammama tadi, ta'ammama, mengedepankan. Maka di sini kata Al-Qur'an, wala tayammamu al-khabitha, dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek-jelek. Tunfiquna minhu tunfiquna, darinya kamu menginfakkan. Menarik di sini ayat ini, ya. Kenapa Allah nggak langsung melarang dan janganlah kamu infakkan yang jelek-jelek gitu. Tapi di sini pakai kata dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek untuk kamu infakkan. Agak muter-muter kayaknya, ya. Tapi emang sebenarnya semuanya itu dari niat sih, ya. Ya.
Balik lagi ke motivasi, balik lagi ke niat. Ya. Kalau udah niatnya kita pengen ya yang murah-murah saja untuk berinfak, akhirnya jadinya kayak gitu. Ya. Kalau udah awalnya niatnya kita nyekolahin anak, yang penting anak sekolah, udah cari yang murah-murah aja. Kan awalnya niatnya udah kayak gitu. Akhirnya pilih sekolah udah yang murah-murah aja, yang penting murah. Kalau dari awalnya niatnya adalah ya untuk bersedekah, carinya yang murah-murah aja. Jadi itu awal dari niat ya. Makanya di sini wala tayammamul khabith, dan janganlah kamu sengaja memilih yang jelek. Minhu tunfiquna, darinya kamu menginfakkan. Walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi, padahal kamu tidaklah mau mengambilnya kecuali dengan antumidhu fihi. Kata berikutnya ingin kita cari ini. Kecuali engkau ghamado. Apa ini artinya? Ghamado. Apa artinya ghamado? Antumidhu fihi. Buka kamus lagi. Sebelum buka kamus, jamaah sekalian, kalau nggak punya kamus bisa cari dengan Google. Ya, boleh cari dengan Google, nggak apa-apa. Zaman sekarang kan gampang ya, udah dimudahkan dengan teknologi ya, nggak harus buka kamus fisik cari buku, nggak harus gitu, bisa juga dengan HP kita buka Google, yang penting tahu kata dasarnya. Tadi ini tughmidhu carinya dari ghain ya, tak di depan itu kata tambahan saja ya, huruf tambahan ya. Banyak huruf tambahan itu kalau katanya itu lebih dari 3 huruf ya, kalau kata-katanya lebih dari 3 huruf, maka yang kata di depan itu biasanya tambahan, atau kata di belakang itu biasa, atau huruf di belakang biasanya tambahan, huruf di depan biasanya tambahan. Nah ini tughmidhu, tak di depan itu adalah huruf tambahan, berarti kita carinya dari ghain. Cari, kalau nggak tahu kita ghamudho apa ghamado sih gitu kan, itu nanti bisa kita cari. Tapi cari aja ghain mim dot, ketik aja di HP kita. Dan Bapak Ibu sekalian wajib ya, ini kecuali bilang wajib ya, karena kita orang Muslim, wajib install font Arab ya, wajib install font Arab. Itu carinya bisa dari HP kita, nggak perlu download, buka di keyboard, kemudian pilih bahasa, pilih Arab. Jadi selain bahasa Indonesia tambah bahasa Arab. Itu wajib install tuh font Arab, karena kita orang Muslim ya, harus tahu lah ya bahasa Arab ya. Install font bahasa Arab, kayak gini kita gampang carinya. Bingung carinya website yang mana Ustadz, misalkan gitu. Untuk cari terjemah, cari aja Google Image ya. Cari aja Google gambar yang image ya, yang gambar. Di situ nanti ada ilustrasi seperti ini ghamudho, ketika kita ketik ya ghain mim dot ya ghamudho, kemudian yang keluar adalah orang ekspresinya begini. Ya, matanya ditutup. Ekspresinya begini. Jadi menutup mata. Itu arti yang gampangnya kayak gitu. Kalau kita lihat sekilas di Google, tapi sebenarnya nantinya bukan menutup mata secara sempurna, bukan. Begini. Kalau begini kan masih bisa lihat, kan? Masih bisa lihat di celah-celahnya. Kalau menutup mata secara sempurna, mata kita merem gini. Ghamado atau ghamudho bukan kayak gitu. Kita cari ya. Buka lagi kamus kita, ghain mim dot ya. Ghamudho. Al-ghamidhu minal kalam diddul wadih ya. Al-ghamid minal kalam ya. Ghamid dari pembicaraan artinya diddul wadih, artinya lawan dari tidak jelas, lawan dari jelas ya. Jadi lawan dari jelas, pembicaraan yang jelas itu artinya ghamid ya. Kalau jelas itu wadih. Nah, berarti ini kalau pembicaraan ghamid itu artinya pembicaraan yang tidak jelas ya. Ini dari sini udah mulai kebuka ya. Jadi di sini illa antughmidhu fihi, kecuali tidak jelas. Apa arti lebih jelasnya lagi? Wa babuhu sahula.
ini maksudnya adalah terkait dengan struktur tata kalimatnya atau tata katanya dari kata-kata sahula. Berarti cara bacaannya adalah ghamdhah, seperti kata-kata sahula gitu. Wa ghammadahu al-mutakallim taghmidun, ya. Wa taghmidul aini ighmaduha. Wa ghammadu anhu idza tasahala alaihi fi bai'in aw syira'in wa aghmadu aidan. Ini di sini bisa kita dapat arti katanya, ya. Tasahala alaihi, meremehkan. Jadi ghamid meremehkan artinya, ya. Meremehkan. Makanya kalau kita baca terjemahan di sini Al-Baqarah 267, ya, yang punya HP. Kita lagi bahas surat apa sih? Al-Baqarah 267, ya. Illa an tughmidu fihi, maknanya adalah meremehkan, ya. Kecuali engkau meremehkannya. Jadi kamu nggak mau ngambil sesuatu itu kecuali kamu meremehkannya. Seperti orang yang menutup mata kayak gini, atau kayak matanya ngelirik gitu, atau kalau ngambil sesuatu begini, gak mau ngeliat gitu kan, ngambil lagi ngeremehkan gitu kan. Kalau dikasih gini, kayak orang dapat bansos, ya, bansosnya cuma 10.000, ngambilnya begini, ya, bansos cuma 10.000. Ya, atau kalau kita dikasih uang bansos, kalau yang nilainya 100.000, semangat ya, ngantrinya bisa panjang itu, bisa sampai kelurahan, dari sini kelurahan. Bansosnya berapa? 100.000, ngasih ngantri. Bansosnya berapa? 10.000, ya males juga ngambilnya gitu. Udah anak-anak aja suruh ngantri gitu kan, jajanan anak-anak 10.000. Ya itu. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, walastum bi akhidhihi ila an tughmidu fihi, ya. Yuqal aghmid ilayya fima bi'tini, aghmid ilayya fima bi'tini, maksudnya adalah zidni minhu lirodaatin. Kalau kita berkata kepada seseorang, ya, aghmid ilayya fima bi'tini, maksudnya di sini tambahin lagi dong barangnya, kayak kita beli jeruk, ya kan, beli jeruk atau beli duku gitu kan, ternyata dukunya jelek-jelek gitu, dukunya udah hitam-hitam, kita minta sama penjualnya tambahin lagi dong gitu. Kita tahu karena yang dijual dukunya yang udah hitam-hitam gitu, udah jelek, kita minta tambahin lagi gitu. Atau kita minta turunin harganya dong gitu. Nah itu yang dimaksud dengan aghmid itu tadi, aghmid ilayya. Maka di sini illa antughmidu fihi, maksudnya adalah kecuali engkau meremehkannya atau nganggap jelek. Kalau kita aja nggak mau ngambil barang yang jelek, ya, maka kok kita mau menginfakkannya itu gitu. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji, ya. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah rahimakumullah, mari kita kemudian sedikit mengulas tentang tafsir dari yang diungkapkan oleh qaulus sahabah atau perkataan para sahabat. Di sini kita kutip perkataan Ibnu Abbas, ya. Perkataan Ibnu Abbas, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, maksudnya adalah sedekah, ya. Jadi di sini bicara infaknya ternyata bukan bicara infak yang wajib, tapi bicara infak yang sunnah atau sedekah, yaitu sebagian dari rezeki mereka yang baik-baik dan apa yang mereka usahakan, dan juga buah-buahan serta tanaman yang ditumbuhkan dari bumi untuk kalian. Ibnu Abbas mengatakan Allah memerintahkan mereka untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik
paling bagus dan paling berharga, dan dia melarang mereka bersedekah dengan hal-hal yang remeh dan rendah atau jelek, karena sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Artinya seandainya apa yang buruk itu diberikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata. Nah tadi arti kata antumidu itu di sini diartikan memicingkan mata. Memicingkan mata kayak gimana sih, ngelirik gitu ya? Atau mata kita ditutup begini, atau kita nggak mau ngelihat gitu kan? Ya. Sesungguhnya Allah lebih tidak membutuhkannya dibandingkan kalian, maka janganlah kalian memberikan apa yang tidak kalian sukai kepada Allah Ta'ala. Ada pula yang berpendapat wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna, artinya janganlah engkau berpaling dari harta yang halal dan kemudian sengaja mengambil harta yang haram lalu kalian berinfak darinya. Ini arti kata yang lain ya, tafsir yang lain, ada yang halal, ada yang haram. Ya. Kemudian kita milih harta yang haram untuk kita infakkan. Kalau sekarang contohnya kayak gimana ya? Riba biasanya ya. Kita sengaja meribakan sesuatu, niatnya meribakan sesuatu, kemudian kita sengaja ambil itu yang ribanya itu untuk sedekah. Ya, kelebihannya atau ribanya itu untuk kita sedekahin. Itu kayak gitu. Tapi ini debatable lah ya, debatable. Ada yang mengatakan daripada itu uang riba ya angus gitu aja, mendingan disedekahin. Ada yang mengatakan begitu. Tapi sedekahnya jangan ke orang atau jangan ke masjid. Ya. Sedekahnya kemana? Buat benerin WC. Tuh WC masjid jelek kan, misalkan udah infaknya ke masjid, tapi kemananya? Ke WC-nya. Bukan buat pembangunannya, bukan buat sholatnya, jangan. Kalau dari harta riba, buat WC-nya aja. Kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan umum, untuk fasilitas umum, ya, buat WC umum, buat jalan, nah, itu nggak apa-apa deh harta riba gitu kan. Daripada angus gitu kan. Allah lebih sawab ya. Tapi sebisa mungkin sih kita menghindari harta riba. Ya. Sebisa mungkin. Tapi kalau kita nggak bisa hindari, maka ribanya itu gunakan untuk fasilitas umum. Ya. Jangan fasilitas ibadah atau jangan untuk makan minum kita, jangan. Ya. Buat WC gitu kan, buat WC umum. Ya. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib tentang firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang tadi ya. Turunnya ayat ini berkenaan dengan kaum Ansor. Di hari pemetikan kurma, kaum Ansor mengeluarkan beberapa tangkai busrun kurma yang belum matang. Lalu menggantungkannya pada tali di antara dua tiang masjid Rasulullah. Ya, tiang masjid kemudian digantungkan di situ. Padahal itu kurma yang ya kurma belum matang ya, busrun. Ya. Rasulullah maka orang-orang fakir dari kalangan muhajirin pun memakannya. Kemudian salah seorang di antara mereka sengaja mengambil kurma yang kering dan busuk lalu memasukkannya ke dalam beberapa tangkai busrun. Ya. Ada juga kurma yang kering dan busuk diselipin di situ. Ya. Sebenarnya kurma belum matang enak nggak? Enak. Ya. Apa sih istilahnya kurma mengkal gitu ya? Itu enak itu. Ada yang katanya itu punya khasiat untuk kesuburan. Ya kalau yang ikhtiar pengen punya anak katanya bisa ikhtiar pakai kurma mengkal itu katanya. Itu katanya, saya belum coba itu. Katanya gitu, coba aja namanya ikhtiar kan, pakai kurma mengkal katanya. Itu khasiatnya untuk kesuburan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini sama orang-orang sebagian orang-orang mukmin itu kemudian menyelipkan kurma yang udah nggak bagus gitu, yang udah kering, yang udah busuk, itu diselipin di situ. Niatnya sih sedekah, niatnya sedekah, bagus sih sedekah niatnya, cuman sedekahnya kok pakai barang yang jelek gitu ya. Kalau duku itu istilahnya duku-duku yang udah hitam-hitam gitu, udah hampir busuk gitu. Kalau pisang yang udah hitam gitu ya,
yang kalau dibuka itu udah benyek kayak gitu. Mereka menyangka hal itu dibolehkan, karena nyangka masih bisa dimakan. Kayak duku udah hitam-hitam kan masih bisa dijual, itu masih bisa dimakan. Malah ada yang katanya lebih manis katanya duku ya, udah hitam-hitam. Cuman kan ngupasnya agak sulit ya, karena hitam-hitam gitu. Masih bisa dimakan sih masih gitu ya. Cuman nggak enak juga dilihatnya kan gitu. Mereka menyangka hal itu dibolehkan, lalu kemudian turun ayat ini. Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya tadi yang walastum bi akhidhi ila antumidhu fihi, janganlah kalian menginfakkan harta yang janganlah memilih harta yang kurang baik untuk diinfakkan. Kata Ibnu Abbas, seandainya kalian memiliki hak atas orang lain, lalu ia datang membawa hak tersebut yang mutunya di bawah hak yang kalian miliki, niscaya kalian tidak akan mau mengambilnya sehingga kalian mencelanya karena mutunya. Ya, kemudian ia berkata, itulah makna dari firman-Nya illa antumidhu fihi. Ya. Kayak kita ngutangin seseorang, kalau sekarang kan nggak ada ya orang ngutangin kurma ya, bisa orang ngutangin duit lah ya. Kalau misalkan kita ngutangin orang kurma, kita kasih kurma yang bagus-bagus buat kita kasih gitu kan, kita utangin. Tapi ketika dia balikin, kasih kurmanya yang mutunya udah jelek-jelek rendah gitu. Ini mah jelek rendah gitu. Atau kita kasih ngutangin orang beras ya, kita kasih beras yang bagus, kualitas bagus, tapi ketika orang itu balikin kualitas berasnya jelek ya. Tapi sekarang jarang kayak gitu ya, jarang. Sekarang itu orang namanya sedekah atau infak biasanya lewat nilainya saja kan gitu, ditransfer uang sekian rupiah gitu, jadi nggak kelihatan mana ada gitu ya infak itu atau sedekah itu yang dinilai kertas duitnya, enggak, biasanya yang penting nilainya. 50 ribuan kalau lecek nggak apa-apa, itu 50 ribuan gitu kan. Jadi nilainya yang sekarang yang dilihat, bukan kertas duitnya gitu, nilainya. Kemudian perkataan lagi dari Ibnu Hatim dan Ibnu Jarir ya. Di sini beliau mengkaitkan dengan ayat Allah yang lain, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kamu sukai. Ya. Nah, di sini namanya tafsir ayat dengan ayat. Tafsir ayat dengan ayat. Ini tafsir yang paling bagus, tafsir yang seperti ini. Mentafsirkan ayat dengan ayat. Nah, ayat ini ditafsirkan dengan surat Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra, kamu tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan apa yang kamu sukai, harta yang kamu sukai, harta yang paling kamu cintai. Wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Artinya walaupun Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk bersedekah dengan sesuatu yang baik-baik, namun Dia maha kaya lagi tidak membutuhkannya. Tuh, ya. Jadi kita sedekah itu bukan untuk Allah, karena Allah itu maha kaya ya. Allah maha kaya, Allah nggak butuh sedekah ya. Perintah ini hanya untuk menyetarakan antara orang kaya dan orang fakir ya. Jadi ini kaitannya hanya untuk sesama kalian kok, para makhluk ya, supaya orang fakir nggak kebangetan miskin lah ya, meskipun dia miskin tapi nggak miskin banget gitu sampai kelaparan, jangan sampai gitu ya, sampai nggak bisa bayar sekolah anak gitu, sampai ngutang-ngutang ke sana kemari, jangan sampai kayak gitu. Jadi ada kesetaraan, meskipun kesetaraan dalam sisi manusiawi nggak sampai sama banget ya, tapi paling nggak kalau miskin tuh nggak miskin banget, jangan sampai ya. Seperti firman Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini terkait dengan Allah maha kaya tadi.
Jadi Allah Maha Kaya, tidak butuh harta sedekah kalian. Karena yang sampai kepada Allah itu bukan harta sedekah kalian, tapi ketakwaannya. Sama seperti firman Allah terkait daging kurban. Ketika kita menyembelih daging kurban, kita bukan ngasih daging ke Allah, atau kita bukan mempersembahkan darah ke Allah, bukan. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Makanya pilih daging kurban yang bagus-bagus ya. Kalau milih kurban yang bagus gitu, milih sapi yang bagus, milih kambing yang bagus gitu, karena kita persembahkan kepada Allah takwanya, ketakwaan kita, yaitu memilih yang bagus-bagus itu tadi. Jangan daging yang kurus dan sebagainya, kan sunnah-sunnah kurbannya kan seperti itu ya. Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan setiap makhluknya adalah fuqara, membutuhkannya. Karunia Allah amatlah luas, dan apa yang ada padanya tidak akan pernah habis. Maka barang siapa yang bersedekah dengan hasil dari usaha yang baik, hendaklah ia tahu bahwa Allah Ta'ala itu Maha Kaya, yang pemberiannya amatlah luas, Maha Mulia dan Maha Dermawan. Dan kelipatan yang banyak bagi orang yang meminjamkan kepada Rabb Allah Ta'ala yang tidak membutuhkan dan tidak berbuat zalim. Dia Maha terpuji, terpuji dalam setiap perbuatan, firman, syariat dan takdirnya. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Allah Ta'ala, dan tidak ada Rabb selainnya. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini pentingnya juga mengkaitkan segala apa yang kita lakukan dengan keimanan. Ya. Ini di sini ajaibnya ibadah ya. Tidak ada rukun dari rukun-rukun Islam atau amal dari amal-amal soleh kecuali semuanya terkait dengan rukun iman. Ya. Makanya kalau Al-Quran berbicara tentang rukun Islam, maka sebenarnya juga membicarakan rukun iman. Ya. Atau ketika membicarakan rukun iman, juga pasti kaitannya dengan rukun Islam. Ya. Ketika Allah bicara sholat, bicara sedekah, itu kaitannya dengan keimanan. Ketika bicara keimanan, kaitannya juga terkait dengan amal soleh. Ya. Makanya ciri orang munafik adalah orang yang tidak mau beramal soleh. Ya. Jadi ketika bicara keimanan, kaitannya dengan amal soleh. Atau ketika bicara amal soleh, kaitannya juga dengan keimanan. Saling berkaitan antara keimanan dengan keislaman. Di ayat berikutnya, atau di firman Allah berikutnya, kemudian Allah mengkaitkan keengganan orang untuk berinfak itu karena bisikan setan. Ya. Jadi kenapa kemudian orang ini tidak mau berinfak, atau kalaupun berinfak tapi milihnya yang jelek-jelek, itu karena bisikan setan. Sama seperti orang sholat. Orang sholat itu, atau orang yang meninggalkan sholat itu ada kategorinya dua. Pertama, meninggalkan sholat secara sepenuhnya, yaitu tidak mau sholat. Yang kedua, sholat tapi hatinya nggak ikut sholat, yaitu sholat dengan malas-malasan, atau sholat dengan hatinya kurang khusyuk. Nah, ini juga sama, sedekah juga begitu. Ada dua kategori orang yang tidak bersedekah. Pertama, tidak bersedekah sepenuhnya. Kemudian bersedekah tapi milihnya yang jelek-jelek. Nah, tadi ayat yang kita bahas kategori yang kedua, yaitu bersedekah sih bersedekah tapi milihnya yang jelek-jelek. Ya, ini juga sama ya. Baik kategori ke satu yang tidak mau bersedekah, maupun kategori yang kedua bersedekah tapi milihnya yang jelek-jelek, dua-duanya sama-sama dipengaruhi oleh setan. Ya. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya'i, dan menyuruh kalian kepada al-fahsya, perbuatan yang keji. Yang pertama, kerjaan setan ya. Jadi ada dua kerjaan setan. Ya'idukumul faqra, yaitu menakut-nakuti dengan kemiskinan.
Ya. Makanya biasanya alasan orang tidak mau berinfak atau kalaupun berinfak tapi ya carinya yang murah-murah aja gitu kan. Itu biasanya karena takut miskin, ya, takut habis duitnya. Ya, itu bisikan setan. Ya. Nanti kalau sedekah 50.000 nanti buat makan kayak gimana gitu kan, atau buat nafkah yang lain kayak gimana. Itu takut miskin gitu. Ya. Yang idukumul faqra. Padahal kalau untuk kebutuhan yang lain kadang-kala kita nggak mikir-mikir, ya. Kebutuhan yang lain kita nggak mikir-mikir. Pilih motor, maunya motor paling bagus, kan gitu. Kan itu kebutuhan kita sendiri masalahnya gitu kan. Tapi kalau untuk bersedekah kita lupa, ya. Sedekah itu sebenarnya kan balik juga buat diri kita. Itu pahala buat diri kita. Tapi kita milihnya yang kurang baik. Ya. Kenapa? Karena setan nakut-nakutin dengan kemiskinan. Gitu. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kalian untuk berbuat al-fahsya. Apa al-fahsya? Apa arti kata al-fahsya? Asal katanya dari fahisyah. Ya, fahisyah juga sama, al-fahsya juga. Wala taqrabu zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyatan, sesungguhnya dia adalah fahisyatan. Fahisyah dalam Al-Quran itu kebanyakan artinya adalah zina. Seperti yang tadi, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Atau dalam ayat misalkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya, perbuatan keji. Secara umum artinya fahsya itu zina, ya, perbuatan zina. Jadi sholat itu bisa mencegah kita dari berbuat zina. Ya, karena kita takut kepada Allah, kita sholat sehingga terhindar dari perbuatan zina. Tapi dalam ayat ini fahsya itu artinya bukan zina. Ya. Jadi secara umum dalam Al-Quran fahsya artinya adalah zina, kecuali di ayat ini. Ayat ini arti fahsya adalah kikir. Ya. Makanya kalau kita buka terjemahan, setan menyuruhmu berbuat kejahatan dalam kurung kikir atau pelit, ya, bakhil. Ya. Jadi fahsya di sini artinya pelit atau bakhil. Ya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian ampunan yang banyak dan karunia. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunianya. Jamaah rahimakumullah. Makanya ada kaitan yang erat, ya, antara kedermawanan dengan keberanian. Kedermawanan dengan keberanian. Orang yang dermawan biasanya berani. Orang yang berani biasanya dermawan. Itu ada kaitan yang erat, ya. Orang yang disebut tokoh, ya. Orang yang disebut ditokohkan atau dihormati di kalangan masyarakat biasanya karena dua, ya. Karena berani, ya. Kenapa tuh dia terkenal, ya, misalkan kenapa dia jagoan gitu kan, berani, jagoan, ya. Yang kedua dermawan, kaya. Kalau dua-duanya kaya dan dermawan dan berani, jagoan, itu tokoh banget. Makanya Rasulullah SAW itu sangat mengharapkan keislaman Umar, ya. Umar bin Khattab, karena dia punya kelebihan, dia berani dan dia dermawan, ya. Berani dan dermawan. Jarang orang kayak gitu. Tapi biasanya kalau orang dermawan biasanya berani. Orang berani biasanya dermawan. Itu
Udah satu paket itu. Ya, udah satu paket. Jamaah rahimakumullah, inna li syaitani lammatan li bibni Adam. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya setan itu punya bisikan kepada anak Adam. Walil malaki lammatan, dan malaikat pun juga sama punya bisikan. Fa amma lammatu syaiton fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Jadi kita ini punya dua bisikan. Bisikan setan dan bisikan malaikat. Bisikan setan untuk nakut-nakutin kita agar tidak berbuat baik. Wa takdzibun bil haqqi, dan mendorong kita berbuat jahat. Wa fa i'adun bisyarri. Wa amma lamatul malaki, dan adapun bisikan malaikat, fa i'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqqi, yaitu menjanjikan atau mendorong kepada kebaikan dan membenarkan kebenaran. Wa tasdiqun bil haqqi. Ya. Jadi kalau berinfak nanti insya Allah ada pahalanya, insya Allah balik lagi ke kita, insya Allah harta kita nggak akan habis. Itu malaikat itu. Ya. Jadi kalau kita mau berinfak itu perang itu malaikat sama setan. Malaikat ngebisikin begini, ya kan? Kalau kamu berinfak, ya nanti insya Allah dibalas. Ya. Balasannya mungkin nggak langsung, ya nggak langsung. Dan balasannya nggak harus dalam bentuk fisik, materi. Kadang kita ngarepnya begitu ya. Maunya kita kalau infak 100.000 dapat 1 juta atau 7 juta. Maunya kita begitu. Padahal yang namanya balasan nggak harus berupa fisik, materi. Ya. Bisa jadi anak kita jadi soleh. Itu kan balasan. Ya. Susah loh didik anak loh. Susah didik anak. Sama kata gampang ya. Punya anak soleh itu rezeki banget itu, harta banget itu. Ya, harta banget. Jadi kalau kita berinfak udah niatin aja lah, ikhlas karena Allah. Pasti balasannya ada. Nggak harus dalam bentuk nyata. Ya. Wala tamnun tastakthir. Ya. Dalam ayat yang lain itu janganlah kamu memberikan sesuatu harapannya lebih banyak. Itu namanya wala tamnun tastakthir. Nanti biar aja, nanti pasti Allah kasih yang baik-baik buat kita. Faman wajada dzalika falyalam annahu minallahi falyahmadillaha wa man wajadal ukhra falyata'awadz minasyaiton. Jadi kalau ada bisikan di kita, kalau kita infak, insyaallah nanti pahalanya akan balik ke kita, ya. Kebaikan-kebaikan buat kita banyak, gitu. Itu pasti dari Allah. Kalau kita susah payah bersedekah, susah payah menuntut ilmu, pasti nanti juga akan balik ke kita, itu dari Allah. Ucap alhamdulillah. Ya. Maka kalau kita habis zikir, Pak Bu, ya kalau habis zikir, jangan lupa tutup zikir kita dengan alhamdulillah. Ya. Kita sudah didorong untuk beramal soleh, alhamdulillah. Atau baca ayat wa ma bikum min ni'matin faminallah. Itu tutup zikir kita dengan baca itu. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Jadi kalau kita habis infak, habis bersedekah, habis berzikir, habis sholat, kalaupun nanti ada balasannya, kenikmatan, maka kita sadari faminallah, dari Allah. Ya, harapannya seperti itu, balasan kenikmatan. Baik jamaah rahimakumullah, tadi sudah ada bunyi tanda syuruk. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kajian kita. Ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Jadi yang dokter menyampaikan bahwa infak saudara itu harus yang baik-baik atau harus yang
lebih baik. Nah, tadi yang dicontohkan adalah buah-buahan. Nah, kalau misalnya selain buah-buahan yang dimaksud dengan yang baik atau yang lebih baik itu seperti apa kalau kedua, apabila kita bersedekah, kita jangan mengharapkan dan berlebihan. Jadi sepertinya seperti itu apa penyampaian bahwa. Tetapi saya pernah mendapat pencerahan bahwa kita kalau kita bersifat sedekah yang karena pahala itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk keluarga kita. Nah ini bagaimana memberikan kepada kita artinya kalau kita sedekah itu jangan juga berlebihan harapannya. Demikian kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi firman Allah yang pertama tadi, dan janganlah kamu memilih yang wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ya. Janganlah kita memilih yang jelek-jelek untuk kita infakkan. Ya. Contohnya tadi buah-buahan, ya. Kalau itu dalam hadis Nabi tadi atau asbabun nuzulnya orang-orang Madinah ketika itu menggantungkan kurma-kurma di masjid untuk dimakan sama orang-orang miskin, tapi ada juga yang menggantungkan kurma yang jelek-jelek gitu untuk dimakan. Kalau kita ya mungkin bansos gitu, bansos barang bekas gitu kan, baju yang udah robek-robek kita sedekahin, itu jangan sampai juga begitu ya. Barang bekas nggak apa-apa ya, tapi yang masih layak pakai ya. Jangan yang udah kaos misalkan yang udah belel gitu, udah jelek gitu, udah nggak kita pakai, tapi nggak kita pakai itu karena udah jelek gitu, bukan karena kita bosen sama modelnya, bukan, tapi karena udah jelek gitu, udah belel atau udah longgar sininya. Biasa kan kalau kaos lama dipakai jadi ini kan ya, ininya kerahnya itu udah longgar gitu, itu kita sedekahin daripada numpuk di rumah. Itu sebenarnya niat kita ngebuang gitu, daripada numpuk di rumah kemudian kita sedekahin. Enggak gitu juga gitu. Kalau memang udah nggak layak pakai ya memang mendingan dibuang aja gitu daripada kita sedekahin gitu kan. Kayak gitu. Makanya kalau sekarang kalau sedekah itu mendingan kita cari di Shopee aja lah ya gitu kan, atau Tokopedia, beli aja dulu yang baru meskipun murah nggak apa-apa ya, tapi baru gitu kan, daripada kita cari yang bekas di rumah kita tapi udah jelek, itu jangan sampai. Kemudian yang kedua tadi yang saya maksud bukannya tidak boleh mengharapkan ketika bersedekah nggak boleh berharap agar kita sehat walafiat atau anak misalkan soleh dan sebagainya, bukan kayak gitu. Maksudnya lebih baik kita menyerahkan kepada Allah Ta'ala hikmah dari sedekahnya atau balasan sedekahnya. Meskipun kita berharap boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh aja. Cuman kadang-kala takutnya harapan kita itu kalau terlampau spesifik, kadang-kala kita kecewa gitu, ya. Kadang-kala kita kecewa, nyekolahin anak, ya, kita sekolahin yang bagus gitu, sekolah tahfiz Quran itu mahal ya memang ya. Tapi ujungnya anak kita misalkan akhlaknya kurang bagus gitu. Kita sekolah, judulnya sekolahnya sekolah akhlak misalkan, sekolah akhlak, tapi anak kita nggak berakhlak gitu. Niatnya kita kayak gitu, supaya anak kita, tapi ternyata hasilnya beda gitu. Nah, hasil yang beda itu memantik kekecewaan pada diri kita. Ya khawatirnya kita kemudian menganggap yang kita infakkan itu sia-sia. Sia-sia bapak nyekolahin kamu gitu. Takutnya begitu. Ya. Udah mendingan kita ikhlasin aja gitu kan. Kadang-kala kesolehan anak
niatnya kita nyekolahin anak, sekolah yang bagus, niatnya soleh, tapi ternyata belum soleh-soleh juga. Kita ini manusia kan wakanal insanu ajula gitu. Manusia itu terburu-buru sifatnya. Ya. Padahal kesolehan itu tidak langsung terbentuk dengan sendirinya gitu kan. Tidak langsung terbentuk dengan sendirinya. Kadangkala lingkungan yang buruk kemudian turut membentuk perilaku anak kita menjadi buruk. Gitu. Anak kita kurang hormat sama gurunya, kenapa? Karena teman-temannya kurang hormat juga sama gurunya. Anak kita kurang hormat sama kita, orang tua, karena teman-temannya juga begitu. Jadi ada unsur lain. Nah, infak kita udah bagus, ikhlas gitu. Cuman hasilnya kadang-kala yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya ini pentingnya juga ikhlas gitu. Serahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Tetap punya harapan itu tadi, harapan supaya anak kita soleh, tapi jangan buru-buru. Ya, jangan buru-buru gitu. Ya, karena ada butuh proses ya, dan biasanya proses itu juga menguji kesabaran kita supaya kita terus berinfak, terus beramal soleh gitu. Dan punya baik sangka kepada Allah gitu. Baik sangka terus kepada Allah, termasuk ibadah, berdoa belum dikabulkan, jangan buruk sangka sama Allah. Ya. Berdoa ya, belum terkabul-kabul juga, jangan buruk sangka kepada Allah. Ya. Ada satu ilustrasi itu kan, orang menggali, ya. Gak ketemu emas, kemudian di stop menggali. Ya. Padahal semeter lagi itu kalau dia gali ketemu emas gitu. Tapi karena dia stop berusaha, akhirnya gak ketemu emasnya. Ya, kadang-kadang ujian Allah kan begitu. Ya udah kita infak aja, infak ya. Meskipun belum menampakkan hasil, infak aja terus. Dalam surat Al-Kahfi itu seorang anak dibantu oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Rumahnya itu dibangun, kan tadi rumahnya mau ambruk ya. Rumahnya dibangun. Sampai Nabi Musa nanya, kok ngapain capek-capek, repot-repot ngebangun rumah yang mau ambruk, diupahin juga enggak gitu kan. Nabi Musa heran yang Nabi Khidir ini, diupahin juga enggak gitu. Tapi itulah wahyu dari Allah buat Nabi Khidir supaya dibangun ini rumah. Ternyata apa rahasianya? Kenapa anak ini kemudian sampai dibantu ya dibangun rumah, dan ternyata di rumahnya itu menyimpan harta warisan. Ya, menyimpan harta warisan. Kata Nabi Khidir, wa kana abuhuma sholihan. Ya. Ayah dari anak ini orang soleh, maka sampai anak ini dijaga. Kalau kita buka tafsirnya, bukan ayahnya langsung ternyata yang menyebabkan anak ini dijaga hartanya. Bahkan sampai Nabi repot-repot ngebangun rumahnya. Itu ternyata 7 ayah di atasnya. Ya. Al-ab asabi, jadi ayah ke-7. Ayah ke-7 tuh kayak gimana ya? Ini ayah kita ayah ke-1. Di atasnya ayah kakek, di atasnya lagi buyut. Di atasnya lagi apa itu kita udah nggak bisa nyebut ya. Ini sampai yang ke-7 tuh, 4, 5, 6, 7, ayah ke-7. Makanya ada istilah ya, 7 turunan itu tadi dari tafsir ayat ini. Jadi kalau kita soleh, maka keturunan kita sampai keturunan ke-7 itu dijaga, ya, karena kesolehan kita. Jadi kesolehan ayah itu berdampak kepada kesolehan anak. Tapi kesolehan anak belum tentu berdampak kepada kesolehan orang tua. Ada nggak dalam Quran kesolehan anak berdampak kepada kesolehan orang tua? Ya, tapi kesolehan orang tua berdampak kepada kesolehan anak, kayak dalilnya yang tadi. Ya. Kesolehan orang tua dampaknya sampai ke-7 keturunan. Ya. Maka kita infak, udah infak aja. Niatkan karena Allah. Ya.
insya Allah barokahnya sampai ke anak cucu kita, sampai keturunan ketujuh itu menjadi anak yang soleh, ya, terjaga. Ya Allah wa'alam, ya. Mungkin dari ya, kata-kata yang tadi, kalau kita mau berinfak pada orang lain, ya. janganlah barang yang tidak kita sukai. Itu kata kuncinya itu tadi ya. Barang yang kita sendiri saja nggak suka, kemudian kita infakkan. Tadi lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kata kuncinya supaya bisa lepas dari ayat ini apa? Hargailah rezeki kita walaupun sekecil apapun. Ya. Supaya kita nggak kena ayat ini. Hargailah rezeki kita walaupun sekecil apapun, sehingga kalaupun kita infak kita kecil, kita tidak terkena ayat ini karena kita tetap butuh sama harta yang kecil. Ya. Dapat 1.000 syukuri, dapat 2.000 syukuri, sehingga kalaupun kita infak kita cuma 2.000, cuma 1.000, kita nggak kena ayat ini. Ya, ini cara mengkombinasikan atau cara menyelamatkan diri kita dari dalil ayat ini. Ya. Tapi kalau gaya kita terlampau tinggi, terlampau berkelas gitu kan, nggak mau rezeki yang sedikit-sedikit gitu ya. Ya udah. Kalau kita juga maunya rezeki yang banyak, harta yang banyak, infak kita juga harus banyak kayak gitu. Tapi kalau kita bersyukur dengan rezeki yang sedikit, alhamdulillah ya. Dapat singkong rebus, alhamdulillah gitu. Ya. Dapat tempe, alhamdulillah gitu. Sehingga kalau infak kita pun sekelas tempe, sekelas singkong, kita masih selamat, ya, masih selamat. Karena kita sukanya juga yang remeh-remeh juga kita suka gitu kok. Yang singkong sih suka juga nggak apa-apa gitu. Ya. Sehingga kita masih selamat. Alhamdulillah. Ya, kalau kata masih selamat. Jadi kalau selera kita masih makan kopi pakai singkong rebus yang harganya 1.000-2.000 perak gitu, alhamdulillah masih selamat. Kalau kita infaknya cuma 1.000-2.000 perak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Kira-kira cukup ya sekalian ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Ayat ini atau rangkaian ayat ini ditutup dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan kita berharap bahwasanya kita tergolong, semuanya ini kita tergolong kepada orang-orang yang diberikan hikmah dari ayat-ayat Allah yang sudah kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.